Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait soal fisika dasar 2, yaitu tentang medan magnet. Di mana di sini ada dua buah sumber yang merupakan arus listrik, yaitu simbolnya I, di mana I1 itu memiliki nilai sebesar 0,2 ampere dan I2 memiliki nilai sebesar 0,3 ampere. Di mana I1 itu terletak pada titik 0,6 di arah sumbu X dan I2 terletak pada titik minus 0,8 di sumbu Y negatif. Kemudian di soal diminta ditentukan, tolong tentukan yang pertama itu adalah arah dan besar B, di mana B itu sendiri adalah medan magnet di titik 0,0,0 akibat I1 atau akibat arus 1. Kemudian yang kedua yaitu adalah vektor medan magnet total akibat I1 dan I2. Dan yang ketiga yaitu percepatan suatu muatan Q, di mana muatan Q itu memiliki nilai sebesar 3 mikrocoulomb ketika vektor kecepatan yang berlaku pada muatan tersebut adalah 20I plus 15J meter per second. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Dalam menyelesaikan soal ini, prinsip yang digunakan itu adalah hukum Ampere. Kenapa digunakan hukum Ampere? Karena hukum Ampere sendiri itu menjelaskan tentang hubungan antara arus listrik dengan medan magnet, di mana medan magnet itu sendiri merupakan daerah-daerah di sekitar suatu magnet atau suatu sumber yang menghasilkan magnet yang timbul akibat garis-garis gaya magnet. Nah, di sini arus listrik itu sebenarnya adalah muatan yang bergerak. Ketika muatan tersebut bergerak dan mengalir, itu akan memunculkan suatu medan magnet akibat ada pergerakan dari elektron yang mengalir tersebut. Sehingga hukum Ampere ini berhubungan dengan medan magnet dan juga arus listrik. Di mana persamaan hukum Ampere yaitu adalah B sama dengan mu nol I per 2pi R. Di mana mu nol itu adalah permitivitas uang amplitude, misalnya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik dan R itu sendiri merupakan jarak antara titik yang ingin kita tinjau terhadap sumber arus listrik. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah arah dan besar B di titik 0,0,0 akibat I1. Jadi ya kita akan menyelesaikan soal yang A terlebih dahulu. Nah, di sini ada tanda silang pada I2 dan ada tanda bulat hitam pada I1. Nah, artinya apa? Tanda hitam bulat pada I1 ini menandakan bahwa medan magnetnya akan mengarah masuk ke dalam bidang. Sedangkan yang tanda silang ini menandakan bahwa medan magnetnya akan mengarah keluar bidang. Nah, kemudian untuk menentukan bagaimana arah dari I-nya ini kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana di sini karena dia itu masuk ke dalam bidang dan kemudian arus itu mengarah ke dalam bidang, maka arah medan magnetnya atau B-nya akan mengarah ke sumbu Y negatif. Sehingga B itu akan sama dengan mu nol I1 per 2pi R arah minus J atau ke sumbu Y negatif. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu dimana mu nol itu sudah saya sebutkan tadi, yaitu 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I1 itu adalah 0,2 per 2pi dikali R itu adalah jarak dari titik 0,0,0 ke arus tersebut, dimana sesuai dengan sumbu itu adalah 0,6, itu 0,6, sehingga ini bisa kita sederhanakan, maka akan didapatkan yaitu 4/3 dikali 10 pangkat minus 7, atau bisa disederhanakan jadi 2/3 kali 10 pangkat minus 7. Nah, kemudian karena di sini ada arah minus J, berarti secara arah itu adalah besarnya itu secara vektor yaitu adalah minus 2/3 kali 10 minus 7J. Namun jika besarnya saja ditanyakan, itu hanya nilai dari B itu saja tanpa memperhatikan arahnya. Yaitu kalau ditanyakan besarnya saja, berarti B-nya itu adalah 2/3 kali 10 pangkat minus 7, satuannya adalah Tesla. Ini juga satuannya adalah Tesla. Oke, selanjutnya untuk soal yang B, kita terapkan dengan cara yang sama. Nah, kita sudah tahu bahwa ini adalah besar medan magnet dan arahnya akibat I1.
Sedangkan kita sekarang meninjau arah I2. Nah, karena tanda ini tanda silang, maka I2 itu akan mengarah ke luar bidang. Sehingga arah dari B itu sendiri akan mengarah ke sumbu X positif atau arah plus I. Sehingga kita sebut saja dia ini kita sebut B1 dan ini kita sebut B2. Itu adalah minimal I2 per 2IR I. Kita masukkan angkanya. Ini kali ya. Dikali I2 yang adalah 0,3 per 2pi dan jaraknya itu adalah 0,8. Sehingga kita dapatkan adalah 3 per 4 ini dapat 2. Ini 0, yang bisa saya sederhanakan. Terus ini juga bisa disederhanakan. Jadi 3 per 4 kali 10 pangkat minus 7 I Tesla. Maka medan total kita sebut saja BP, itu adalah medan magnet total sama dengan B1 ditambah B2. Yaitu berarti kita tinggal jumlahkan saja, berarti 3 per 4 kali 10 pangkat minus 7 I, karena di sini minus ya, minus 2 per 3 dikali 10 pangkat minus 7 J dalam satuan Tesla. Nah, jadi itu adalah vektor medan magnet total akibat I1 dan I2. Kemudian yang soal C atau soal ketiga adalah percepatan muatan. Nah, percepatan itu dapat kita cari dengan menggunakan hukum Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Di sini masanya adalah M, jadi kita tetapkan saja masanya M. Kemudian F apa yang kita gunakan di sini? F yang kita gunakan adalah gaya Lorentz, yaitu gaya yang timbul akibat adanya medan magnet. Di mana gaya Lorentz itu adalah P dot V cross B. Nah, di sini ada perkalian cross sama dengan M dikali A. Berarti yang kita perlukan apa? Hasil perkalian cross antara V dengan B. Ingat konsep perkalian cross. Kalau dia dikalikan cross dengan sesamanya, hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau dia dikalikan dengan lawannya, itu kita bisa menggunakan yang namanya lingkaran perkalian cross. Misal I cross J hasilnya adalah K, J cross K, I, K cross I, J. Kalau misalkan dia kebalikannya, berarti tandanya akan menjadi minus. Seperti itu. Nah, berarti V itu adalah, kita cari dulu V cross B di sebelah sini. Berarti 20I plus 15J. Kita crosskan dengan B ini. 3 per 4 kali 10 pangkat min 7. Oh maaf, di sini ada aturan sedikit. Sebentar. Saya buat di bawah saja. Berarti V cross B. Nah, di sini kita tinggal crosskan V di soal dengan B yang sudah kita dapatkan. Kita langsung saja crosskan dengan yang tanda yang arahnya berlawanan, karena kalau yang sama sudah pasti hasilnya 0. Sehingga akan menjadi 20I cross minus 2 per 3 kali 10 pangkat minus 7 J ditambah 15J cross 3 per 4 kali 10 pangkat minus 7 I. Nah, I cross J itu adalah K, sedangkan J cross I adalah minus K. Sehingga kalau dikalikan jadi 40 per 3 kali 10 pangkat minus 7 minus I. Maaf, K ditambah 75 per 4 kali 10 pangkat minus 7 minus. Kemudian kita tinggal jumlahkan di sini. Kita samakan berikutnya
menjadi per 12, berarti 40 kali 4 berarti 160 minus 225 per 12 kali 10 pangkat minus 7 H. Nah, kemudian hasilnya itu akan sama dengan minus 65 per 12 kali 10 pangkat minus 7 K. Setelah kita dapatkan V cross B nya, baru kita akan kalikan dengan Q, di mana Q nya itu sendiri adalah minus 3 mikrocoulomb, berarti sama dengan minus 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali 65 per 12, karena minus kali minus itu adalah plus, langsung saja sama dengan M kali A. Berarti bila saya sederhanakan berarti 65 per 4 kali 10 pangkat minus 13 sama dengan A. Sama dengan M kali A. Berarti A nya adalah tinggal kita pindahkan M nya ke sini. Berarti 65 kali 10 pangkat minus 13 per 4 M K. Oke, jadi sekian penjelasan terkait soal penerapan dari hukum ampere dan medan magnet itu sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat penjelasan saya. Sekian, terima kasih.